Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apik Hendriawan dengan NIM 2019008159. Di sini saya akan memaparkan tentang PPT skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Kerja, Pengembangan Karir, dan Kompensasi Terhadap Loyalitas Pegawai. Studi di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dengan dosen pembimbing 1 Ibu Prayekti dan dosen pembimbing 2 dengan Bapak Samsul Hadi. Langsung ke materi. Bab 1, latar belakang. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki karyawan yang terampil dan cakap, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Pekerja setia yang memiliki rasa keterkaitan dan pemahaman yang besar terhadap organisasi mereka. Loyalitas adalah atribut penting. Loyalitas dapat ditunjukkan oleh individu-individu ini. Busro 2018. Kompas 2021 melaporkan bahwa saat ini terdapat 514 instansi pemerintahan yang telah memiliki peraturan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Selain itu, ada 225 ASN yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran netralitas pegawai ASN hingga 31 Mei 2021. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KSN, sebagaimana dilansir dalam Antara Neo 2022, menyebutkan bahwa banyak pelanggaran kode etik oleh ASN karena mereka kurang memahami peraturan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku NKK. Loyalitas pegawai juga dapat dioptimalkan dengan memberikan kompensasi yang memadai. Siagia 2018. Rumusan masalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas pegawai? Yang kedua, apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap loyalitas pegawai? Yang ketiga, apakah kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas pegawai? Yang keempat, apakah kepuasan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pegawai? Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, bagi instansi pemerintah, hal ini diantisipasi bahwa temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan oleh para pemimpin lembaga pemerintahan dalam proses penetapan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pegawai. Yang kedua, bagi para pembaca, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan pembaca dengan referensi yang berguna dan menambah perolehan pengetahuan pembaca secara keseluruhan. Tujuan penelitian ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas pegawai. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas pegawai. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap loyalitas pegawai. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh budaya kepuasan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi secara bersama-sama terhadap loyalitas pegawai. Lanjut bab 2, tinjauan pustaka. Kajian teori ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, menurut Hasibuan 2021, loyalitas atau kesetiaan ditunjukkan ketika seorang karyawan menunjukkan komitmen untuk menjaga dan mendukung organisasi baik secara internal maupun eksternal, dengan mempertahankannya dari kritik atau sarangan yang tidak adil. Yang kedua, menurut Sutrisno 2019, kepuasan kerja berkaitan dengan sikap individu terhadap pekerjaannya, mencakup berbagai aspek seperti lingkungan kerja, kerja tim, kompensasi, dan pertimbangan fisik dan psikologis. Yang ketiga, menurut Samsudin 2006, pengembangan karir melibatkan peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan etika karyawan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan keterampilan mereka dengan persyaratan posisi personal mereka. Yang keempat, penelitian Sigit 2019, gagasan kompensasi mencakup berbagai hadiah yang diberikan oleh bisnis kepada karyawan mereka sebagai metode untuk mengakui pengorbanan yang dilakukan oleh individu dalam berbagai peran mereka. Indikator loyalitas pegawai terbagi menjadi 4. Yang pertama, taat pada peraturan. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kemauan untuk bekerjasama. Yang keempat, rasa memiliki. Kepuasan kerja terbagi menjadi 4. Yang pertama, aspek psikologik. Yang kedua, aspek sosial. Yang ketiga, aspek fisik. Yang keempat, aspek finansial. Pengembangan karir terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, promosi. Yang ketiga, mutasi.
Kompensasi. Kompensasi terbagi menjadi dua. Kompensasi yang pertama, kompensasi bersifat material, persepsi gaji, dan persepsi bonus. Yang kedua, kompensasi non material, latihan dan pengembangan, ujian, dan cuti. Lanjut bab 3, metode penelitian. Sifat penelitian dan definisi operasional dan variabel penelitian. Sifat penelitian ini adalah studi kausalitas yang mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan terikat. Definisi operasional dan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel bebas, dan variabel independen. Dikatakan sebagai variabel terkait karena variabel terkait dipengaruhi oleh variabel independen. Sugiono 2018. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja X1, pengembangan karir S2, dan kompensasi S3. Sedangkan variabel dependen adalah loyalitas pegawai. Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi dalam penelitian ini berjumlah 71 orang. Sampel. Pada penelitian ini, karena jumlah populasinya tidak lebih dari 100 orang, maka penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yang dimana seluruh pegawai yang berjumlah 71 orang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Teknik pengambilan sampel. Metodologi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode saturation sampling yang melibatkan dimasuknya sebuah individu dari populasi sebagai sampel. Sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan penelitian adalah data primer dengan perhitungan analisis hasil dari data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada tenaga kerja yang terkait sebagai besar berpengaruh kepuasan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi terhadap loyalitas pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Dengan teknik pengambilan kuesioner yang sudah dicetak kepada responden dan dilakukan secara self-administered kuesioner, yaitu responden diminta menjawab sendiri kuesioner yang telah dibuat peneliti. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kuesioner, yaitu cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diselesaikan secara tertulis dengan penyebaran angket secara online, dan serta dengan jawaban yang akan diberikan kepada responden. Kuesioner yang dilakukan adalah kuesioner langsung, di mana daftar pertanyaan kuesioner dikirim langsung kepada responder yang tersedia. Teknik analisis data. Uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji normalitas. Analisis regresi linear berganda, uji parsial uji T, uji simultan uji F, koefisien determinal. Lanjut bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil uji validitas dan realitas. Seperti yang digambarkan di samping, menunjukkan bahwa setiap item yang berkaitan dengan variabel kepuasan kerja menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05. Dalam upaya studi masa depan adalah mungkin untuk menggunakan satu set 10 item berbeda yang secara akurat mengukur kebahagiaan kerja sejati. Hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji reliabilitas. Semua variabel yang diperiksa dalam penelitian ini memiliki koefisien alpha Rydberg, memiliki kelebihan ambang batas 0,6, karakteristik yang berkaitan dengan kebahagiaan kerja, kemajuan karir, gaji, dan loyalitas pegawai secara luas diakui dapat diandalkan. Hasil analisis deskriptif. Diketahui bahwa semua variabel penelitian mempunyai rata-rata 2,72 sampai 2,84, sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja, pengembangan karir, kompensasi, dan loyalitas pegawai termasuk dalam kategori cukup baik. Terkait kepuasan kerja, dapat disimpulkan bahwa pegawai secara umum telah merasakan suasana psikologis yang cukup menyenangkan terhadap
pekerjaan mereka. Terkait pengembangan karir, dapat disimpulkan bahwa pegawai secara umum cukup merasakan adanya usaha instansinya untuk meningkatkan kemampuan teknik, teoritis, konseptual, dan moral pegawainya secara dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Hasil uji asumsi. 1. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas sebagai data-data dapat dilihat pada tabel 4.12. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai probabilitas 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga data yang digunakan untuk analisis regresi linear berganda berdistribusi normal. 2. Uji multikolinearitas. Analisis terdapat problem multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai variance impact factor VIV. Jika nilai VIV yang diamati dengan 0, maka diduga terjadi problem multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas. Terbukti bahwa masing-masing variabel independen, yaitu kepuasan kerja, pertumbuhan karir, dan gaji, menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak ada dalam model regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda. Variabel kepuasan kerja menunjukkan hubungan positif. Ini menyiratkan bahwa peningkatan kebahagiaan kerja dikaitkan dengan peningkatan loyalitas pegawai, sedangkan penurunan kepuasan kerja dikaitkan dengan penurunan loyalitas pegawai. Koefisien variabel pengembangan karir signifikan positif 0,224 menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pengembangan karir dan loyalitas pegawai. Hasil uji T. 1. Hipotesis pertama, terbukti bahwa nilai T yang dihitung untuk variabel kepuasan kerja adalah 2,410. Nilai T krusial untuk uji T dua arah dengan ukuran sampel 71, derajat kebebasan 69, dan ambang signifikasi 5% ditentukan menjadi 1,9. Hipotesis kedua, uji T digunakan untuk menguji pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas pegawai. Variabel pengembangan karir mempunyai nilai T hitung 2,408 di tabel 1,995 dan nilai signifikan 0,019, 0,5 sehingga HO ditolak, artinya pengembangan karir berpengaruh terhadap loyalitas pegawai. Hipotesis 2, pengembangan karir berpengaruh positif terhadap loyalitas dapat diterima. Hipotesis ketiga, uji T digunakan untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap loyalitas pegawai. Dalam konteks penelitian ini, nilai T untuk variabel kompensasi adalah 2,438 yang melebihi nilai T krusial 1,1995. Selain itu, nilai signifikasi 0,017 lebih rendah dari tingkat signifikasi yang direncanakan A sebesar 0,05. Hasil uji F. Dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 14,464. Nilai F tabel untuk N sama dengan 71, di F1 sama dengan 3, di F2 sama dengan 67, dan A sama dengan 5% adalah 2,742. Nilai F hitung 14,384, F tabel 2,742, dan nilai signifikan 0,000 0,05 sehingga hipotesis 4, kepuasan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap loyalitas pegawai Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dapat diterima. Lanjut bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan terbagi menjadi 4. Yang pertama, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas pegawai. Semakin tinggi kepuasan kerja, maka semakin tinggi pula loyalitas pegawai, dan sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja, maka semakin rendah pula loyalitas pegawai. 2. Terdapat pengaruh positif terhadap loyalitas pegawai. Semakin tinggi pengembangan karir, maka semakin tinggi pula loyalitas pegawai, dan sebaliknya, semakin rendah pengembangan karir,
maka semakin rendah pula loyalitas pegawai. 3. Kompensasi berpengaruh positif terhadap loyalitas pegawai. Semakin tinggi kompensasi, maka semakin tinggi pula loyalitas pegawai, dan sebaliknya, semakin rendah kompensasi, maka semakin rendah pula loyalitas pegawai. 4. Simultan kepuasan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi berpengaruh positif terhadap loyalitas pegawai. Semakin tinggi kepuasan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi, maka semakin tinggi pula loyalitas pegawai, dan sebaliknya, semakin rendah kepuasan kerja, pengembangan karir, dan kompensasi, maka semakin rendah pula loyalitas pegawai. Saran terbagi menjadi 3. Yang pertama, bagi pegawai supaya meningkat kepuasan kerja dan mendorong pegawai untuk pengembangan karir dengan melalui prestasi yang tinggi, serta memperhatikan atau merasionalisasi kompensasi dari para pegawai. Loyalitas pegawai tetap dipertahankan dan akan lebih baik jika ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik. 2. Bagi pegawai hendaknya dapat bekerja secara profesional dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengejar karir yang tinggi, dan percaya kompensasi serta kepuasan kerja akan mengikuti sesuai dengan prestasi yang telah dicapai. 3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dengan menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi loyalitas pegawai seperti iklim organisasi, kepuasan kerja, kepemimpinan, kepribadian, dan lain sebagainya. Baik, itulah hasil presentasi tentang PPT skripsi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.